Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan materi metode numerik yang materi di saat ini kita akan mempelajari tentang pencocokan kurva, dan secara khusus kita akan mempelajari metode regresi linier ya. Jadi kalau kita diberikan sejumlah data, jadi ada data-data pasangan XY, X1,Y1, X2,Y2, X3,Y3, X4,Y4 sampai Xn,Yn, maka data-data ini kita plot di dalam bidang XY, yaitu data-data ini misalnya pasangan X1,Y1, ini X2,Y2 dan seterusnya sampai di sini Xn,Yn, maka titik-titik ini kalau kita dekati dengan kurva, mana yang cocok? Apakah kurva yang merah ini, ataukah kurva yang coklat ini, atau kurva berbentuk kurva parabol ya? Jadi ini yang perlu kita ingin buat ya, bagaimana kurva yang paling dekat. Nah, metode regresi linier itu menggambarkan bahwa titik-titik data tadi kita akan dekati dengan garis lurus, yaitu pencocokan kurva yang pertama, yaitu regresi linier yang menggambarkan kecenderungan data-data itu didekati dengan garis lurus, dan garis lurus yang menggambarkan kedekatan kurva terhadap data ini punya bentuk umum ya, adalah A1X plus A0 ya. Jadi ini berbentuk garis lurus. Jadi garis lurus ini digambarkan dengan fungsi berbentuk A1X plus A0 yang mana A0 ini menggambarkan kurva garis lurus itu memotong sumbu Y, dan A1 ini adalah gradien atau kemiringan garis ya. Kalau naik begini itu berarti positif, kalau turun begini adalah negatif. Jadi A1 itu beda antara delta Y ini dengan delta X. Itu adalah A1. Nah, problem berikutnya adalah bagaimana menentukan A1 dan A0 supaya garis ini sangat dekat dengan data ya, supaya garis ini dekat dengan data. Baik, metode untuk melakukan itu, menentukan A1 dan A0, itu metodenya adalah disebut least square method atau metode kuadrat terkecil ya. Bagaimana metode ini? Misalnya kita dekati kurva garis yang menggambarkan titik-titik data tadi itu dengan Y berbentuk A1X plus A0, maka metode least square method atau jumlah kesalahan kuadrat yang digunakan untuk menggambarkan kurva terbaik itu adalah kita gambarkan kesalahannya, jumlah totalnya adalah SR. SR ini adalah jumlah kesalahan tiap data terhadap kurva. Jadi EI kuadrat. EI-nya sendiri adalah Y miliknya data dikurangi Y miliknya kurva, lalu dikuadratkan, lalu dijumlah total setiap data, maka itu dianggap metode terbaik ya. Oleh karena itu, andaikan kurva garis lurus yang kita gambarkan untuk menggambarkan garis itu dengan data-data berbentuk A1X plus A0, maka SR ini menjadi sigma I 1 sampai N YI min A1XE plus A0 yang menggambarkan kurva ya.
dikuadratkan. Nah, bagaimana supaya SR ini minimum? Syarat apa yang diperlukan supaya SR minimum untuk memperoleh nilai A1 dan A0? Maka kita lakukan turunan SR ini terhadap A0 ya. Itu harus sama dengan 0. Itu syarat untuk mendapatkan nilai minimum dalam metode kalkulus ya. Untuk mendapatkan nilai minimum dari sebuah kurva, kita turunkan terhadap variabelnya, lalu kita samakan dengan 0. Dengan demikian untuk mendapatkan SR minimum untuk A1 dan A0, kita turunkan terhadap A0 dan kita turunkan terhadap A1. Lalu kita jadikan sama dengan 0. Baik, kita akan melakukan turunan fungsi ini terhadap A0. Ini angka 2. Kalau turunannya berarti seperti kita punya fungsi 2x kuadrat gitu ya. Turunannya tentu dy per dx-nya adalah 2-nya turun menjadi 4x gitu ya. Maka kalau ini turunkan terhadap A0, ini dianggap sebagai U, 2-nya turun gitu ya, 2-nya turun. Lalu kita turunkan terhadap A0, U-nya ya, turunan A0, turunan terhadap A0, maka ini min 1 ya. Karena di sini tidak ada A0, ini tidak ada A0, maka U ini diturunkan terhadap A0 adalah min 1. Oke, jadi hasilnya ini nanti 2-nya turun. Oke, sigma yi min an 1 xi min A0 gini, lalu dikali dengan 1 gitu ya, tapi negatif. Di sini depannya negatif. Ini turunan yang pertama yang ini. Ya, sedangkan yang ini turunan terhadap A1, ini A1-nya ada di sini, koefisiennya berarti xi, 2-nya turun, sigma yi min A1 xi plus A0, lalu kita turunkan terhadap A1 adalah min xi gitu ya, turunannya. Ini semua harus sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0, sehingga hasilnya ini diturunkan terhadap perkalian 1 ini terhadap A0, hasilnya yang ini tadi dari penjabaran di atas. Oke, kita keluarkan min 2 kali berapapun supaya 0, min 2-nya bisa hilang. Jadi min sigma yi, saya masukkan sigmanya ke dalam. Ini koefisien bisa keluarkan menjadi A1 sigma xi, min menjadi plus ya. Lalu sigma A0 ya, sigma A0. Nah, sigma A0 itu dari 1 sampai n. Tentu sama saja dengan n A0 gitu ya. Itu sigma A0 adalah dari 1 sampai n sama dengan n A0. Itu yang pertama. Nah, turunan hasil yang terhadap A1 kita peroleh min 2-nya hilang. Oke, lalu kemudian ini min kali min xi ini masuk sigmanya, min plus menjadi A1 sigma xi kuadrat. Oke, lalu ini min plus A0 sigma xi, karena ini ada xi ya, ada xi masuk ke dalam. Jadi ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama ini dan kedua ini kita susun lebih baik. Kita tempatkan dengan memindahkan yang ini sigma yi ke sebelah kanan, yang ini ke sebelah kanan, maka kita dapatkan n A0 plus A1 sigma xi sama dengan sigma yi, A0 sigma xi plus A1 sigma xi kuadrat sama dengan sigma xi yi. Dari sini ini pindahkan, maka ini kita taruh di depan, maka kita dapatkan ini. Nah, kita bisa susun dalam bentuk metrik. Ini kita susun dalam bentuk metrik A0 A1, sehingga bentuk metriknya yang ini koefisiennya miliknya metrik A-nya itu n sigma xi sigma xi kuadrat kali
vektor A0 A1 sama dengan sigma YI sigma XI YI. Nah, untuk mendapatkan A0 A1 kita bisa menggunakan metode Cramer ya, yaitu A0-nya itu adalah determinan. Oke. Kolom hasil di sini sigma YI, di sini sigma XI YI. Oke. Di sini adalah sigma XI, yang ini di sini sigma XI kuadrat dibagi determinan dari N sigma XI sigma XI sigma XI kuadrat ya. Kita cari dengan mengalihkan pasangan ini kali ini dikurang ini kali ini kali ini dikurang ini kali ini, maka kita dapatkan A0. Nah, A1-nya caranya sama tentu saja, tapi dengan cara determinan yang di atas kolom keduanya yang berbentuk sigma YI sigma XI YI gitu ya, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini dengan metode Cramer. Oke. A0 A1 inilah yang menjadikan kurva itu sangat dekat dengan data. Oke. Saya akan berikan ilustrasi. Ini contoh kita punya pasangan data XY ya. Saat X-nya 0, Y-nya 2, saat X-nya 1, Y-nya 3,2, saat X-nya 2,5, Y-nya 4, saat X-nya 3, Y-nya 4,8, seterusnya sampai saat X-nya 15, Y-nya 18. Nah, kurva yang cocok dengan data ini bagaimana? Dan kalau kita sudah dapatkan kurva, berapa nilai Y perkiraannya ketika X-nya 20, ketika X-nya ini 20, berapa nilai Y-nya? Maka kita buat tabel yang kolom pertamanya merupakan data X, kolom keduanya data Y, kolom keduanya data X kuadrat, kolom keempatnya adalah data XY. X kuadrat tentu saja perkalian kuadrat antara X dengan X ya, atau X kuadrat ini berarti data X ini kita kuadratkan, sedangkan XY itu perkalian antara X dan Y, kita kalikan. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita jumlahkan, itu menggambarkan sigma X. Y ini datanya kita jumlahkan menggambarkan sigma Y. X kuadrat ini yang merupakan kuadrat dari nilai-nilai data X ini kita kuadratkan dijumlah, itulah menggambarkan sigma XI kuadrat. Perkalian XY lalu kita jumlahkan, itu menggambarkan sigma dari XY ya. Lalu kita bikin metrik. Kita punya metrik yang isinya N sigma XI sigma XI kuadrat, kita masukkan datanya, sigma YI sigma XI YI kita masukkan, maka kita pakai metode Cramer. A0-nya adalah 59502,6 data hasilnya, lalu 42397,5 miliknya koefisien metrik A-nya yang kolom kedua dibagi determinannya metrik ini. Kita dapatkan A0 ini dengan cara yang sama untuk A1, di mana A1 itu berarti kolom keduanya yang kita ganti dengan vektor hasil. Maka kita dapatkan 1,0895. Selanjutnya dengan demikian garis lurus yang cocok dengan data adalah A1X plus A0. Ini A1-nya, ini A0-nya ya. Oke. Jadi inilah fungsi Y garis yang menggambarkan data-data tadi. Dan saat kita ingin tahu nilai Y ketika X-nya 20, maka kita masukin X ini dengan 20 ya. Kita dapatkan nilai Y-nya 23,372. Nah, kalau kita ingin tahu berapa
jumlah kesalahan kuadrat terkecilnya itu adalah kita bikin tabel di mana kita ingin mendapatkan nilai Y untuk kurva yang sudah kita tentukan, kita tetapkan, kita dapatkan, yaitu dengan memasukkan 0 ke dalam hasil kurva, maka ini nilainya 1,6454. Saat X-nya 1 kita masukin ke sini, hasilnya Y-nya ini, seterusnya sampai X15 dimasukkan ke sini, hasilnya ini ya. Lalu beda keduanya antara Y data dengan Y kurva kita kuadratkan ya. Ini hasilnya, perbedaan ini dikurang ini dikuadratkan, ini adalah ini dikurang ini dikuadratkan, seterusnya sampai ke bawah. Maka inilah yang menggambarkan sigma EI kuadrat ya, yang menggambarkan jumlah kesalahan kuadrat terkecil ya 1,0. Itulah metode pencocokan kurva berbentuk regresi linear. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.